Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ya mudah-mudahan nggak bosan lihat tampang saya ya. Inilah Heru di channel kita Jejak Heru, di mana bumi dipijak, di situ kita berguru. Dan kali ini saya mau berguru sama Mas Thohir, bos kerupuk yang juga YouTuber sukses. Halo, Oke. selamat berjumpa. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Biasa aja Pak kali Heru. Mas. Terima kasih kunjungannya ke rumah kami. Mau kami suguhkan apa-apa enggak ada, jadi bisa kami suguhkan cuma kerupuk mentah. Oke Pak Heru, dari mana aja nih ceritanya nih? Ya alhamdulillah kalau hari Kamis tuh kan kebetulan warung di rumah tutup. Nah, jadi kalau hari Kamis memang sengaja keliling-keliling. Selain refreshing juga ya ini kita menuntut ilmu dari para pelaku usaha, para petani dan lain sebagainya di Rimbu Bujang dan sekitarnya gitu Mas. Nah, Terima kasih sekali. saya tadi udah 2 tempat, ini tempat yang ketiga ini. Tempat ketiga luar biasa. Kita silaturahim. Ini di jalan apa nih Mas? Jalan Pahlawan 3, ya? Jalan Sultan Hasanuddin. Oh masuk jalan 3 ya? Ikutnya jalan 3, tapi kalau untuk di kantor pos surat alamat itu Jalan Pahlawan, dalam tanda kurung jalan 3. Oh karena Kecil. posisinya di poros ya? Iya, di Poros. Oke ya teman-teman, jadi ini sedikit saya kenalkan. Beliau ini adalah seorang pengusaha kerupuk. Wah ini dia jemurannya nih. Oke. Jadi kalau saya tuh kalau dari depan tuh nggak yakin kalau ini tempat pembuatan kerupuk yang banyak gitu loh. Karena dari depan tuh sepi-sepi. Begitu masuk, loh rame di belakang nih. Ibu-ibu banyak yang ini bungkusin kerupuknya gitu ya. Karena kami kan home industry Pak, jadi Oke. memang rumah tinggal juga tempat usaha. Kalau dari depan ya seperti Iya, tempat tinggal biasa. Kelihatannya sepi. Ternyata di dapurnya banyak orang yang kerja. Oke, ya jadi luar biasa nih. Saya sebenarnya agak iri, dari dulu tuh saya nggak pernah bisa punya karyawan banyak, melibatkan apa ya, membuka peluang usaha gitu ya. Masih sendiri-sendiri aja. Belum Oke. waktunya Pak, belum waktunya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Pasti Oke, ada waktunya. ya yang jelas di setiap video itu saya pengen selalu dapat pencerahan, selalu pengen dapat pengalaman, pengetahuan baru. Nah kali ini kita ngobrolin tentang kerupuk ini Mas. Ya. Tapi sebelumnya saya pengen apa ya, selama ini kita udah kenal lama dulu. sih, Ya, tapi kenal, biar ya juga sahabat ataupun penonton Pak Heru. Oke betul. Tahu. Dan selama ini saya sama Pak Thohir udah lama kenal sebenarnya, tapi Ya. kenalnya sebatas kenal-kenal tahu aja lah, tapi belum begitu sampai dari mana sih, karena kalau di video saya itu selalu ditanya, jawabnya di Mas. Gini, jadi Mas Thohirin ini perantau atau anak transmigran atau gimana nih Mas? Sebelum kita lanjut videonya, buat teman-teman yang ingin membeli madu asli murni dari hutan Sumatera, saya menyediakannya. Ini dia. Ada 2 jenis, yaitu sialang, itu diambil dari pepohonan di hutan-hutan di Sumatera. Kemudian ada yang cadas, yaitu dipanen atau diambil dari tebing-tebing batu di Sumatera Barat. Satu botol ini beratnya 450 gram. Kalau yang sialang harganya 100.000 di luar ongkos kirim. Kalau yang cadas itu 120.000 di luar ongkos kirim. Dijamin asli, dan teman-teman bisa langsung membeli ke saya melalui nomor WA saya, yaitu 0813 7785 0678. Merantau Pak. Oh, merantau. Jadi, datangnya di sini yang dituju waktu itu rumah bule. Rumah bule itu orang Pramigasi. Oh gitu. Jadi main ke rumah bule, terus di sini cari kerja, alhamdulillah dapat istri orang sini. Jadi perantau Pak. Oh iya. Kapan merantau ke sini Mas? Mulai tahun 2005 akhir kita sampai di Rimbu Bujang tahun 2005 bulan 11 Pak. Duluan aku sedikit. Aku Kalau 2001. asli dari Republik Ngapak. Oh gitu. Iya, jadi orang Ngapak, orang Kepenak. Ngapaknya mana Mas? Cilacap. Cilacap ya. Kebetulan tadi saya dapat konten juga Mbak siapa tadi ya? Jalan 13 itu dari Brebes. Jalan 13 banyak orang Ngapak. Oh gitu ya. Jalan 3 ini Oke. orang Cilacap banyak juga. Kebetulan bapak angkat saya dari Purwokerto, Ngapak juga. Jadi daerah Oke. Ngapak itu meliputi Cilacap, Banyumas, Kebumen, Brebes. Brebes, Purwokerto. Oke. Dan sekitarnya daerah Oke. tengah situ. Tapi ngapaknya sampai mana tadi? Cilacap. Cilacap ya, agak Lebih keras beda ya. lagi, Ngapaknya dengan Oh gitu Tegal ya. itu beda. Oh iya. Di Kalau pas. kalau Tegal logatnya seperti ini. Eh. Aja kayak gue mbok lalen. Oh gitu ya. Kalau Ada nadanya yang meliuk-liuk. Kalau Cilacap benda datar aja. oh gitu ya. Orang Ngapak, orang Kepenak. Oke. Arep ndelik. Kayak arep mengarep delak. Ya memang sih saya
beberapa hal itu tahu lah walaupun nggak bisa mengucap. Tapi tadi sempat sama mbah-mbah di sana itu agak kewalahan saya. Ada banyak yang saya nggak tahu rupanya. Jadi Simet, mungkin ngerti simet paling. Simet orang ngerti kan? nggak. Sedikit sekali. Oh, Kata gitu silaturahmi ya. Simet. Samet. Saking kecilnya, saking sedikit. Oke. Jadi dari mana tadi Mas? Dari Cilacap, Cilacap, merantau ke astagfirullah. Rimba Bujang. Merantau 2005, 2006 kita udah nikah. 4 Oke. bulan di Rimba Bujang dapat istri. Ya. Akhirnya menekuni berbagai usaha, Pak. Dari satu usaha ke usaha yang lain. Jadi awalnya nggak langsung kerupuk nggak ya? Ada proses. Oh, Sampai gitu. kerupuk. Dari kerupuk ini terus terang aja, kalau saya bilang Pak ya, Heeh. di situ ada kilas balik kita setelah mengalami berbagai usaha. Waktu itu jualan pakaian. Oh, pernah jualan Kita pakaian. ngapas dari satu pasar minggu yang di Rimba Bujang kan Bapak tahu. Pindah-pindah ya. Kasih ini ada yang pasar minggu hari ini. Nah, itu keliling Pak. Heeh. Kalau orang sini bilang Mbak Belok, Iya. ngampas. Nah itu selama kurang lebih 7 tahun. Lama juga ya? 7 tahun akhirnya ya salah satunya tahunya cuma dunia dari rumah berangkat pagi pulang malam. Akhirnya nggak bermasyarakat sama sekali. Oh gitu ya. Jadi mau hubungan sama tetangga-tetangga sulit ya karena pagi berangkat malam udah pulang. Jam 9 malam Waduh. pulang nyampe rumah. Kalau bisa ke tetangga udah malam udah capek. Sama garis hidup tanda petik bangkrut. Iya. Tapi di situ saya ambil hikmahnya di dalam titik bangkrut itu hikmahnya saya jadi bertetangga. Iya. Akhirnya saya merintis sebuah usaha yang seperti Bapak lihat sekarang. Kerupuk itu ya. 7 tahun yang lalu kami mulai merintis dari nol. Oke, itu dari mana ide itu muncul Mas? Dari terpaksa Pak. Kepepet. Oke, terus The power of kepepet. Dari munculnya keberanian setelah terjadi sesuatu yang tidak ada yang lain saya kerjakan. Waktu itu saya ingat untuk kisah ya Pak ya. Setelah mengalami proses kerja ke sana kemari, sampai saya pernah jadi supir di sebuah PT di seberang mengantarkan bibit. Karena apa di sini di Rimba Bujang khususnya sudah susah cari kerja yang dapat hasil banyak Yang, waktu itu kan. Akhirnya saya supir berjalan 4 bulan ternyata nggak cocok, nggak passion saya jadi Iya. kerja seperti itu. Iya, nggak serak di Nggak hati ya. hati. Akhirnya pulang ke sini merintis pertama kali jualan kerupuk mentah. Kita beli di pasar. Oh, pertamanya Nggak langsung beli. produksi kayak gini enggak. Oh, gitu. Kalau ini sekarang kan orang tahunya kita produksi mentah sampai penggorengan ya. Iya. Waktu merintis ada 2 tahun kita nggak produksi sendiri. Oke, jadi dulu beli Kita mentah di pasar. digoreng sendiri. Kali itu 5 kilo kita goreng sendiri baru kita jual. Oke, nah Jalan dari 2 tahun Pak. Oh gitu ya. Nah dari situ berarti wah ini kalau Akhirnya- bisa bikin sendiri nih Iya. gitu ya. Iya. Dari jualan yang mentah aja kita dapat untung, apalagi kita bisa produksi sendiri. Pasti ada keuntungan dari hasil produksi. Iya. Yang minat praktek 3 kilo Pak. Oke. Dari 3 kilo. 3 kilo. Sementara waktu itu sampean kan belum punya pengalaman untuk bikin ini. Ini dari mana nih? Otodidak. Atau tidak pelajari? Salah satunya dari yang namanya kemajuan zaman yaitu berguru sama YouTube. Oh waktu itu dari YouTube pula Dari ya? YouTube juga. Oke. Cuma terus terang aja. sekarang dibalikin, di share lagi di YouTube Ya, nih. cuma di YouTube Pak, itu garis besarnya. Nggak ada yang detail. Sering kami praktekkan apa dalam ilmu YouTube. Itu pengalaman saya ya. Iya, betul. Ternyata hasilnya nggak sama seperti yang ada dalam resep ataupun apa. Beda sekali. Jadi ya saya sering nemui resep ini itu kan dari YouTube. Kita tiru 100%. Nggak sama. Tapi nggak jadi. Nggak jadi. Iya. Jadi kayak ada semacam yang barangkali Kita olah diumpetin sendiri. gitu ya. Bukan umpetin Pak. Mungkin saya husnudon jam terbang. Kita harus Gitu. praktek lagi. Oh iya. Nggak mungkin apa yang ada di resep kita praktekkan sekali sesuai dengan hasil di resep itu. Enggak. Iya. Itu pengalaman saya. Jadi bukan saya menyalahkan ataupun mungkin kreator ini punya rahasia. Enggak. Mungkin ya karena kita sendiri yang belum tahu feelingnya. Yang betul Pak. Kayak Oke. kerupuk ini ada ilmu yang nggak bisa diucapkan dalam tulisan. Yaitu feeling. Oh iya. Ya, jadi ya bisa jadi seperti itu. Iya. Kalau saya memang sempat suudzon, jangan-jangan ada yang dirahasiakan gitu kan. Mungkin Terus ada. ada kemungkinan juga memang sebenarnya dia nggak mau merahasiakan. Saya pernah mencoba bikin konten itu gitu kan. Ya. Tapi ternyata apa yang mau kita sampaikan itu ada yang kelupaan gitu kan. Nah, jadi akhirnya nggak tersampaikan semuanya gitu ya. Dan setelah berjalan sekarang 7 tahun lah ya Pak ya. Udah 7 tahun ya? 7 tahun sekarang Iya. ini alhamdulillah saya juga berani men-share pengalaman saya dalam dunia kerupuk. Ya. Karena memang didapatkan dari otodidak. Otodidak. Saya Iya. tanya ke orang-orang dan perlu Pak Heru ketahui, saya buka pabrik kerupuk Pak selama 2 tahun itu saya jualan. 2 tahun itu saya tidak pernah masuk ke pabrik kerupuk orang.
Oh gitu. Tidak pernah belajar sama orang yang punya ilmu di pabrik langsung, Iya. tidak pernah kerja di pabrik kerupuk, dan bukan anaknya orang pengusaha kerupuk. Artinya Tidak punya sampean beban moral. dapat ilmu itu memang ya ibaratnya punya sendiri lah. sendiri. Mau di-share kemana-mana nggak ada beban. Nggak ada beban. Oke. Jadi sekarang bisa saya kasihkan ilmu saya itu nggak ada beban mental. Saya dapat sendiri dari berbagai pengalaman orang-orang, saya rangkai ketemunya seperti ini. Nah itu dia teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran langsung aja dibuka channelnya Akarnya. Ya, Oke, subscribe nanti ya. Oke, ya luar biasa. Akarnya, alhamdulillah ya akarnya di Jairu. Jadi silakan lihat YouTube kami. Oke. Insya Allah di situ ada beberapa hal yang mungkin bisa memberi hiburan tersendiri ataupun bahkan ilmu bagi saya. Oke, dan yang jelas ya itu tadi karena beliau ini dapat ilmu otodidak, punya sendiri, di-share dan nggak ada rahasia-rahasiaan. Nggak ada rahasia-rahasiaan, Oke, Pak. ini yang nggak gampang karena barangkali kadang-kadang kalau orang mau nge-share tuh mau 100% juga, wah nanti nyanyi saya gitu kan. Iya betul. Sering Ada semacam sering, kata Pak, orang rahasia perusahaan orang gitu ya. ngobrol rahasia perusahaan diumbar, Pak. Saya jawabnya gampang kok. Rahasia sekarang di dunia ini nggak ada rahasia kok. Ya. Nggak ada. Cuma kita bisa niru. Dibilang ini ada rahasianya, kata si dia rahasia kan. Sebenarnya orang lain udah tahu kok. Iya, iya. Cuma memang nggak di-share atau apa. Dan memang sih walaupun nggak dirahasiakan itu pun ya barangkali kalau masalah masak itu tetap ini ya tadi feeling itu tadi ya ini yang kadang yang nggak gampang ini. gampang. Jadi walaupun hati-hati resepnya gampang resepnya sama tapi kalau feelingnya dulu. kurang pas. ya ini. Jadi memang perlu itu tadi jam terbang dulu. Iya, Jadi betul. pelajari resepnya terus dipraktekin. Nah Nggak cukup nanti sekali. oke. Harus berulang. Mungkin di situ ada yang kurang pas, diulang lagi, jangan putus asa. Oke itu dia. Oke jadi Terus gini Pak, saya juga mau tanya Pak ya. apa Jairu nih? kan mungkin para teman-teman penonton di Jairu udah tahu keseharian beliau selain sebagai YouTuber, beliau sebenarnya punya usaha juga di rumah. Kecil-kecilan. Kecilan. Jadi bisa dikatakan warung mie ayam bakso ya Pak ya. Betul betul betul. Jadi beginilah kehidupan kami sehari-hari. Iya iya. Sebenarnya punya usaha offline, tapi juga bisa nambah penghasilan lewat dunia YouTube. Oke. Jadi mungkin sedikit motivasi juga loh Pak, saya minta. Banyak sahabat kami yang minta saran cara membagi waktunya Bapak Heru itu gimana? Oh gitu ya. Cari konten sambil bisa jualan mie ayam itu loh Pak. Oke ya. Ini satu konten untuk berdua nih jadinya nih. Bisa lah. Oke, tidak masalah. Tidak masalah. Ya jadi kalau saya pribadi, saya juga udah jungkir balik seperti sampean juga. Saya merantau tahun 2001. 2001. Kemudian saya mulai buruh deres karet, pernah ikut dompeng seminggu, demam, malaria sebulan, kerja bangunan saya lama dan dulu saya kurus nih nggak seperti ini kurus. Kemudian dulu, Pak. di percetakan, di radio ikut kerja di toko dan lain sebagainya. Nah dari situ dari semua yang saya alami itu ya dapat duit tapi nggak pernah ngumpul. Kemudian Proses mungkin Pak. saya kan merasakan ya jadi karyawan. Saya merasakan kerja di tempat orang, kerja di ya instansi dan sebagainya kayak gitu. Kayak di radio itu kan kebetulan punya Pemda. Nah akhirnya saya berpikir saya tuh pengen punya usaha sendiri yang bebas. Karena gini, waktu itu saya kerja di toko misalnya ya, di toko sembako. Iyalah. Itu nggak ada libur misalkan. Nah full itu dari ya itu sama seperti sampean tadi. Dari subuh berangkat, maghrib sampai rumah ya kan. Iya. Kalau saya sih bukan masalah waktu itu karena saya di Bungo itu di perumahan, maksudnya kita ngontrak gitu di komplek perumahan. Masalah sosial waktu itu memang nggak terlalu saya pikirkan sih. Tapi yang saya pikirkan itu banyak misalnya nih ada keluarga punya acara, mertua punya acara. Kita itu kan kalau misalnya nggak berangkat harus izin nih. Terlalu banyak izin tuh nggak enak, gitu kan? Dan nggak ada hari libur. Jadi pengennya sih saya punya usaha sendiri yang bebas, yang nggak ada beban di situ. Itu makanya ya tapi ternyata nggak gampang juga. Butuh proses lama sampai akhirnya saya dapat rumah yang saya tinggali itu punya neneknya istri saya yang kebetulan nggak ditempati, kami numpang di situ gitu kan. Nah jualanlah kebetulan sebelahnya itu pondok pesantren, jualanlah bakso waktu itu kecil-kecilan, nggak langsung yang sekarang. Ya sekarang belum gede juga, cuma maksudnya gini, kalau dulu tuh yang 5 ribuan pakai gelas untuk anak-anak gitu kan.
Nah dari situ lama-lama, wah saya tuh pengen juga jualan seperti sama orang-orang lah yang harga 10.000 kayak gitu. Nah akhirnya alhamdulillah kesampaian sampai sekarang. Dan Ya. bisa bagi waktu Nah, konten. oke sekarang masuk di bagi waktunya, yaitu karena kita punya sendiri kita bebas ya kan. Oke. Tetapi kalau asal-asalan juga nggak enak nanti sama pelanggan kan. Iya, Jadi jadi saya memang jadwalkan setiap hari Kamis itu saya libur. Oh, jadi langganan udah tahu. Jadi Kamis itu kenapa? Karena Kamis itu kebetulan malam Jumat itu kan yasinan nih. Nah kita ikut yasinan sosial Jalur, juga sama tetangga-tetangga Tetangga. gitu kan. Kita bisa ngumpul silaturahim sama mereka. Oke. Nah itu kan habis maghrib. Jadi kalau misalnya kita jualan agak repot juga. Makanya kita libur total Kamis. Nah, kemudian orang udah tahu Kamis libur. Nah Kamis itu kami gunakan untuk bikin video seperti ini. Iya, Nah ini kan hari Kamis nih. Ya. Bisa jadi nyari konten khusus dari. Ya, makanya konten saya itu akan banyak kalau setelah hari Kamis. Jadi seperti itu, Pak. Apa ya teman-teman semua? Ternyata sebagai seorang pengusaha, pelaku usaha seperti saya, seperti Pak Heru, nyambi jadi YouTuber, ternyata nyambung di bagian kemerdekaan waktu. Oh iya iya Karena iya. ternyata seorang, kalau ingat kata bijak Bob Sadino, itu Iya. salah satu yang menjadi inspirasi saya. Beliau sering ngomong, orang paling sukses itu apa sih? Orang yang freedom, Bebas, waktu, bebas uang. Artinya apa? Kalau kamu masih tanda petik ikut orang, nggak mungkin kamu jadi punya jiwa yang merdeka. Oke. Tapi ternyata ketika kita punya usaha sendiri, bahkan punya channel sendiri, Iya. ternyata memang betul. Oke, tapi yang masih ikut orang jangan khawatir. Jangan khawatir, ada karena prosesnya. ya karena kita pun bisa seperti ini juga diawali dari ikut orang. orang Kalau juga. nggak ikut orang juga Nggak punya nggak punya pengalaman. pengalaman. Betul Itu betul pasti betul. Jadi mengalami intinya proses. kalau buat teman-teman yang masih kerja di tempat orang ya Tekuni dulu. tekuni, ambil ilmunya di situ. Nanti Oke. suatu saat pasti bisa berkembang. Betul betul betul. Oke, jadi itu tentang bagi waktu Mas ya. Bagi waktu. Kalau saya hari Kamis. Hari Kamis. Kalau sampean piye iki? Kalau saya itu sambil ngampas, Gitu ya. sambil keliling. Sampean ikut masarkan juga, ikut keluar juga ya? 2 kali. Oh gitu. Kan soalnya kan pasti sampean dibantu banyak ini kan? Kalau sekarang kalau yang keliling motor gitu? 3 orang, Nah itu. yang pakai armada mobil ada 4. Wow. Tapi nggak tiap hari Pak Heru. Oh gitu ya. Kalau yang mobil itu ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 3 kali, ada yang seminggu 2 kali. Oke, karena dia mungkin bagi waktu juga Karena kali. bagi waktu sekalian mungkin sekali bawa kan banyak Pak. Iya, iya. Mobil penuh jadi jajanan penuh, kerupuk ataupun aneka jajanan lain. Mungkin para industri yang ada di Rimba Bujang stoknya nggak cukup. Oke, jadi sampean juga ikut keluar juga seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Ke mana nih Mas? Area sini Rimba Bujang kalau hari Kamis ya, tadi pagi ini baru jualan baru pulang. Terus hari Senin ke area Itu ke pasar atau di warung-warung? warung-warung. Oh, nyetori ke warung-warung Di ya? pasar itu hari Senin Pak. Oh iya Di iya. Ausino kita masuk pasar dusun, pasar pagi. Sorenya pun kita sambil pulang mampir ke warung-warung kerupuk yang pak-pakan. Oke. Kalau oke, yang oke. di pasar kerupuk yang 5 ribuan. Iya iya iya. Mas tentang ini kan di Rimbo juga banyak ya yang produksi kerupuk seperti Banyak ini. sekali Pak. Iya, soalnya Banyak sekali. kebetulan saya juga pernah ider kerupuk ini Iya. pernah juga. Iya, Saya jangan salah-salah. Mantan sales juga. Oke, karena waktu itu saya agak minder sebagai orang yang keliling gitu ya. Ya. Jadi saya kan pakai motor, pakai keranjang nih. Ya. Depan saya tuh 3 keranjang jualan barang yang sama. Saya sebagai orang yang baru waktu itu minder. Minder. Jadi kalau sampean sebagai katakanlah ya pengusaha kerupuk ini gimana untuk apa sih yang sampean rasakan ketika ini banyak pengusaha produk yang sama nih? Tertanam dalam diri saya ya, terus terang aja itu ada istilah usaha boleh sama, rezeki pasti beda. Iya iya. Jadi kalau kita keluar gerak satu jalur umpamanya, kalau di Keramikasi kan namanya jalur Pak. Satu jalur satu RW mungkin ada 10 warung. Apalagi dulu waktu awal-awal kami nggak ada modal jual kerupuk. Iya. Ini nggak seperti orang-orang tuh Pak, nitip ini enggak. Oh enggak. 10 warung kita tanya aja yang mau kontan, paling 1. Iya iya. Itu ada lebih 1 tahun lebih saya mengandalkan warung yang mau beli kontan. Jadi memang bisa dikatakan agak susah lah untuk mencari langganan baru. Oke. Tapi terus akhirnya babat alasnya susah ya? Sekarang ya enggak lagi, sekarang udah berani lah nitip ke warung, ke grosir pun berani. Orang grosir minta 10 kita kasih. Oke. Kalau dulu enggak berani Pak. Iya, Cari yang iya. kontan karena apa? Untuk putaran beli tepung lagi. Iya iya 1 iya. tahun lebih kita mengalami proses. Jadi semua itu nggak ada yang gampang, semua Nggak ada butuh yang proses gampang. ya. Kalau masalah merasa saingan, kalau saya pribadi enggak, karena saya orang paling baru di Oh, iya, Bujang. oke. Yang kawan-kawan udah senior semua. Jadi
saya pun berusaha menjalin komunikasi dengan kawan-kawan pengusaha kerupuk. Saya Oke. sering silaturahim, main. Oke, karena Makanya biar apa ya, kayak hati ini ya ada biar hilang selangka ya, Iya, iya. selangka kita kalau bisa saling silaturahim kan enak. Jadi Oke, nggak oke. ada perselisihan. nah ini yang enak seperti ini. Jadi di satu sisi sih kita nggak khawatir karena rezeki udah Ada yang ngatur. ada yang ngatur. Di sisi lain kita menjaga hubungan baik dengan mereka untuk menjalin itu. mereka. Mantap, mantap. Ada yang kenal pabrik di Bojang, bosnya sering kita ketemu, sering main, ada 6 orang. Oh gitu ya. Ya, Iya, iya. minimal kita ngopi-ngopi ngerokok. Itu aja ngobrol-ngobrol aja. Iya, iya, iya. Saling sharing lah ya. Sharing aja. Oke, kita kembali lagi ke kerupuk. Ini prosesnya berapa lama, Mas? Mulai dari pertama sampai siap jual. Ini berapa lama Kalau proses? kerupuk jari, kerupuk rambak setik ini lumayan Pak Heru. Lama dari ngukusnya 1 hari. Mm-mm. Besok dijemur 1 hari itu belum siap Potong. kan, dikeringkan dulu. 2 hari udah, 3 harinya baru dipotong. 3 hari sampai 5 hari kemudian dari mulai pengukusan sampai siap digoreng itu paling cepat 5 hari. 5 Itu hari kalau ya. panas. Kalau panas, kalau nggak panas mendung ya? kayak gini bisa sampai 7 hari. Oh, Tergantung iya, iya. cuaca karena kami nggak punya mesin pengering, Mbak. Oke. Yang terakhir kayaknya saya lihat ini udah bisa nyablon kemasan sendiri, Mas ya. Iya, Wah. ada ilmu baru dari kawan. Oke, ya itu dia. Bikin apa ya, mempercantik penampilan, alhamdulillah dapat ilmu sablon. Itu gratis juga, Pak. Dan Tanpa mengurangi biaya pengeluaran juga, Mas ya. Kalau dihitung mungkin malah beda tipis lah. Kita beli di namanya percetakan waktu itu kan kertas ya. Mm-mm. Kalau dihitung-hitung memang irit di sablon, tapi Iya, tenaga tetap kita sendiri nggak Oh begitu. iya, iya. Jadi ada waktu khususnya sablon. Tapi dia lebih cantik dan cantik. lebih terkesan profesional ya. Iya. Karena apa? Saya nyoba juga sama kawan, Pak. Iya. Kerupuk ini kami satu kerupuk 1 piring kan. Nah, saya masukin yang pakan yang pakai sablon sama suguhan dalam piring aja. Ada tamu yang Iya, nggak ngerti kan. Saya tanya jujur, coba Milih yang rasakan- mana? Rasakan Oh, kerupuk gitu. ini yang pakai merek sablon sama yang di piring. Kamu jujur rasanya enak yang mana? Dibuka pertama Iya. yang di piring, yang di piring dulu kan. Iya. Dimakan. Coba yang plastiknya kemasan, Bro. Terus tak tuker, geser. Coba lagi posisinya piring apa yang kerupuk plastik dulu dibuka, dimakan lagi. Kutanya, Ah, enak yang mana? Enak yang pakai sablon. padahal barangnya sama. Padahal barangnya sama. Wah, ini. Enak pakai sablon katanya. Wah, Nah, ini itu memang teman-teman. asli. Jadi sugesti orang ketika melihat kemasan cantik itu langsung terbangun. Oke, Bahwa oke. barang ini barang berkualitas. Oke. Dan terbukti Pak. Sekarang Ya. alhamdulillah di grosir cepat sekali habisnya. Nah, ini ilmu ini sepele tapi ilmu ini. Ya, Dan mempercantik penampilan. kayaknya sederhana gitu ya, Rasa tapi sama, Pak. ngaruhnya. Pengaruh di sugesti orang pembeli itu beda sekali. Oke, oke. Mungkin Bapak Heru juga pernah kisah kacang tanah itu sering saya masyhur kan. Iya. Kacang tanah yang pakai koran harganya 1.000 itu bisa banyak kan. Tapi coba kita lihat kacang tanah yang hasil produksi pabrik besar, isinya 7 biji. Dikemas cantik. Harganya 1.000 sama, isinya beda. Karena apa? Kemasannya cantik. Oke. Jual merek. Iya, luar biasa. Oke, jadi bisa berapa banyak ini Pak? Kalau secara umum mungkin gambaran global aja sih. Setiap hari atau setiap minggu itu bisa keluar berapa bungkus? Kalau produksinya kita lihat di produksinya aja Pak. Kita kalau masalah pengepakan, hasil pengepakan, saya kurang detail. Yang ngerti pengeluaran barang itu semuanya Orang rumah. iya bendahara. Oke. Bendahara, Iya, kalau iya, bunda iya. negara, bunda negara, ibu negara. Saya nggak ngerti itu kan berapanya. Yang penting kalau bagi saya sendiri ya, tahu kalau masak sehari itu rata-rata 2 karung tapioka ataupun satu karungnya 25 kilo. Oke, 50-an kilo ya. Nah, 50 kilo satu hari. Kalau dikemas satu karung ini menjadi kurang lebih 220 pak. 220 Pak ya. Satu Jadi Pak kalau itu isinya 20 bungkus, 20 artinya bungkus. 24. Oke, oke. Jadi rata-rata satu hari 2 karung. itu produksi. Oke, ya cukup lumayan. Ini terakhir nih, belum Ya. belum selesai nih. Ini kaitannya sama YouTube ini. Oke. Oke. Jadi apa nih yang dirasakan sekarang setelah ininya jalan, kemudian juga YouTube-nya kebetulan kontennya juga seiring ya, seirama dengan usahanya. Dan ya itu tadi memang satu hal yang saya pikir kelebihan dari konten beliau itu yang jadi kontennya itu adalah apa yang dia lakukan, usaha. Jadi rasanya beda. Kalau banyak kan yang bikin konten tapi tidak yang dia lakukan sendiri. Misalnya bikin kerupuk tapi dia sendiri nggak bikin kerupuk. Kelebihan beliau itu seperti itu. Jadi
kontennya bikin kerupuk, tapi memang beliau itu usahanya bikin kerupuk, jadi lebih mantap kayaknya. Nah, ini apa yang dirasakan sekarang kaitannya sama YouTube ini? Atau tujuannya apa sih kemarin bikin YouTube segala gitu loh? Jadi pertama iseng, Pak. Iseng, terus kita punya yang namanya keinginan ataupun cita-cita. Kalau dari kerupuk, terus terang aja kami kan skala matang, Pak, jual matang. Jadi paling mampu kita jual untuk area Rembubukan dan sekitarnya, Kabupaten Bungo, Tebo, mungkin masuk ke Sarolangun. Itu paling kemampuan kita di angka yaitulah 2 karung 1 hari produksi. Jadi karena saya punya impian, sebelumnya belum punya impian ke arah situ, Pak. Tapi ketika saya masuk ke iseng-iseng ke YouTube, ternyata YouTube saya laku, diminati, dan ternyata di situ ada duitnya, Pak. Jadi akhirnya saya udah punya impian besar lewat dunia YouTube ini. Saya punya tanda petik harus target, Pak. Dalam artian target, kalau saya benar punya gaji dari YouTube, saya ingin buka pabrik kerupuk mentah. Oke. Karena kalau kerupuk mentah, Pak, itu kita bisa jual 1 ton, 2 ton, kita akan bingung. Kita lempar ke daerah Sumatera aja kita susah. Iya. Dan kemarin katanya udah mulai coba-coba lempar lewat Shopee. Iya. Ini dahsyat. Itu konten aja untuk masih itu iseng kalau untuk iseng, Pak. Tapi kalau kerupuk mentah itu kita lihat dari subscriber kami sendiri, Pak, ya. Banyak yang di Jawa itu sering komentar, dimasukkan ada kami. Minta dikirim kayak gitu ya? Enggak, memberi masukan, Pak, buka pabrik kerupuk mentah di situ, Pak. Kami di Jawa, Pak, 1 hari 3 ton produksi kerupuk mentah. Di Sumatera khususnya daerah tunggu dulu, belum ada. Saya belum begitu paham yang dimaksud kerupuk mentah gimana. Ini kan mentah juga nih? Enggak, ini kan kita nanti dijual ke masyarakat mateng, udah digoreng. Iya. Tapi kerupuk mentah 1 bal 5 kilo itu loh, Pak. Yang dari Jawa datang di pasar-pasar, di toko-toko itu dari Jawa. Ini dijual mentah gini nggak bisa? Nggak bisa goreng, Pak. Ibu rumah tangga jarang yang bisa goreng kerupuk jari karena ini memang khusus cara gorengnya. Punya skill tersendiri, paling susah. Kalau yang kerupuk mentah yang bisa dijual itu kerupuk bundet ataupun kerupuk Palembang, kerupuk mawar, nah itu bisa. Terus kerupuk rasa udang, kerupuk rasa bawang. Yang di pasar-pasar itu ya? Iya, itu peluang sangat besar. Itu berarti itu yang ada sekarang itu masih kiriman rata-rata dari luar Jawa, dari luar Sumatera. Dan memang peralatannya kalau untuk skala besar itu angkanya diangkat 1 M, Pak. Waduh, tinggi juga Dan ya. itu bisa memenuhi itu, Pak. Oke, mudah-mudahan. Salah satu dan memang harus punya saya di dunia itu kalau mimpi. Saya ngomong nama seseorang, Pak, Gondrong Labanan. Apa kata dia? YouTube adalah satu-satunya usaha di dunia ini yang tanpa memerlukan ijazah dan bisa membuka peluang bagi siapapun yang mau dengan gaji terkecil 1.300.000 sampai banyak tidak terhitung. Tapi tetap butuh perjuangan, nggak semudah yang dibayangkan. Ada yang namanya rezeki, Pak. Oke, ya betul-betul. Ya, luar biasa. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan seru kami sama Mas Thohir, yang mudah-mudahan sama-sama saling maju gitu ya. Amin ya Allah. Oke, mudah-mudahan impiannya terkabul, bisa bikin pabrik yang untuk kerupuk mentah. Luar biasa. Doain saya juga tuh, Mas. Saya doakan juga Pak Heru sehat. Amin. Modal pertama kita jadi kreator. Yang kedua semakin sukses dan sukses selalu. Amin. Oke. Dan tambah momongan satu lagi. Amin. Doakan ya. Amin. Oke, dan yang jelas mudah-mudahan di konten-konten seperti ini di YouTube saya, YouTube Mas Thohir itu juga kita bisa saling berbagi inspirasi dan menambah banyak teman lah seperti itu. Oke. Kita saling mendukung. Oke. Terus nantikan juga video-video kami selanjutnya. Oke. Ya, jadi sekali lagi channelnya Akarnya. Ya. Nanti saya tampilkan. Jejak Heru. Oke. Mungkin sahabat nanti kalau ada video sempat masuk, beliau ini kontennya tentang transmigrasi ataupun tentang lingkungan dan juga tentang wirausaha. Semuanya ada di konten beliau. Motivasi yang sangat luar biasa. Itu berlebihan. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Panjang lebar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.